mix mama papa. Iyalah, sama. Aku juga mix mama papa. Ini ntar juga si bayi juga mix mama papa. Kamu juga turunan mix. Kamu keturunan apa? Arab. Nah, Kamu turunan apa? gimana? Ya udah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami The Darwin. Betul. Bersama Marcel Darwin. Pasti Nabila. Oke. Jadi hari ini kita mau kembali ke Q&A. Karena permasalahannya kita juga masih self isolation, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kita hari Ke 37. 37 sih. 37. Udah lama ya berarti. Wow. Oke. Nah, jadi pas gue ngeliat, ini kayaknya pertanyaan banyak yang ke aku, Seng. Kenapa? Masa mereka nggak mau nanya aku? Nggak, soalnya di Instagram aku ini open pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, ada juga. Oke, jadi kita langsung buka aja, ini udah gue capture-capturein. Oke, yang pertama dari Dian Putriariani. Gimana caranya jadi Fasti yang cepet move on dari mantan? Kalau kata adiknya Nabila tuh punya sirkus 3 tahun. Siklus? Iya, siklus. Siklus 3 tahun. Oke, jadi sebenarnya kalau move on dari mantan, menurut gue tuh nggak tahu ya, tapi untuk gue pribadi itu hal yang termasuk mudah. Dikarenakan apa? Dikarenakan kayak ya udah, berarti emang udah kelar aja. Kalau lo terus maksain, terus nanti malah jadi buang-buang waktu dan lain-lain, buat apaan? Nah, terus kayak ya udah berusaha buat kayak let go aja gitu. Terus banyak-banyakin kerjaan. Terus yang pasti hangout. Gue sih waktu yang terakhir cabut aja terus setiap malam. Nyantai-nyantai. Itu sejujur-jujurnya kamu? Iya, bareng sama temen-temen ya kan. Maksudnya dia kan nanya tipsnya kayak gimana, ya itu. Udah gitu cari laki-laki lain, mau dipacarin silahkan, nggak dipacarin silahkan, mau cuma diajak makan doang silahkan, mau dikawinin silahkan. Intinya kayak gitu. Jadi kayak begitu bakal cepet hilangnya juga kok perasaan-perasaan itu. Yang penting sibukin diri aja. Nah, itu tipsnya ya, itu intinya dari semua pembicaraan Nabila adalah sibukin diri. Sibukin diri. Terus udah berapa minggu Kak? Oh ini hamilan. Kita udah masuk 7 ya? Ayo. Bisa 2 bulan lagi loh. Kita kan due date-nya Juli awal. Juli awal, akhir Juni. Udah 28 minggu. Udah sisa 2 bulan lagi, ya sayang 2 bulan lagi loh. Cepet banget, kita belum minta-mintain kado. Terus tuh, Nana Gultom pengen punya anak berapa? Ayo kita jawab bersama-sama ya. Iya. 1, 2, 3. 2 1 dong. 2. Udah 1 aja cukup. 2. Pasti nanti kalau ceritanya Gua kan keluarga berencana. aku bilang 1, orang-orang pasti bakal ngomongin kayak kasian dong Kak kalau cuma 1, kan nanti dia nggak ada temennya. Ini jadi 2. Enggak, 2. kamu jaraknya mau berapa lama? 2 tahun gitu. Iya, maksudnya ini aku habis lahiran udah gitu 2 tahun lagi. 3 tahun lagi. Kan ya ntar kan kita ngobrol sama dokter pakai ininya, KB-nya bilang 2 tahun. 1 aja cukup. 2 please. Kak, kasih saran diet yang bagus untuk program hamil. Makan apa aja, soalnya aku PCOS. Aduh, aku mohon maaf banget, ini real deal. Aku nggak bisa ngasih saran diet untuk promil karena sejujurnya aku tidak pernah melakukan diet untuk promil. Maafkan, coba ditanyakan. Karena kalau gue sendiri, gue selalu bilang ke Nabila, kalau buat makan terserah deh kamu mau makan seberapa banyak, silahkan makan aja yang banyak. Karena makan deh, kamu udah capek-capek kerja, kamu udah capek-capek bawa bayi, masa kamu makan harus dipilih-pilih atau harus di diet-diet. Kalau gue kurang setuju kalau dia untuk diet. Jangan takut gemuk, gue tetap cinta walaupun gemuk. Hey.
Kakak dikasih tahu passwordnya semua akunnya Kak Marcel gak kayak Instagram dan lain-lain? Begitu juga sebaliknya. Dia tahu kok. Dia tahu password handphone gue. Password handphone? Gila, kamu tau? Aku tapi lupa. Iya, so anak lupa gitu. Soalnya gue orangnya nggak pernah kayak ngecek, nggak pernah apa segala macam. Oh dia. So anak lupa. Nih, dia nih so anak lupa. Iya, Instagram account gue aja pernah ada di sininya dia nih di handphone. Kalau gue sih nggak pernah. Iya, iya kan? Iya. Hah? Iya. Terus dia tahu password yang paling ATM gue. Iya itu doang yang paling penting. Gue juga tahu password ATM dia, cuma iya? Oh iya. Cuma kamunya aja nggak pernah kasih tahu nominalnya. Ya iyalah. Sama gue tahu password kartu kredit kamu. Iya, iya tahu. Kalau mau bayar nggak perlu pakai tanda tangan, tahu password, bisa pakai tanda tangan password. Apa-apa yang bayar juga. Si dede bayinya udah ada rencana kasih nama kah? Oke, ini kita sebutin namanya. Jadi adalah namanya itu namanya. Oke, terus apa yang kalian lakukan ketika kejenuhan melanda? Coba. Kejenuhan satu sama lain atau kejenuhan? Apa sih kejenuhan satu? Ya kalau kamu bosen sama kamu atau lagi ya mungkin kamu pernah kayak bosen sama aku gak? Enggak ada ya. Enggak, kamu jangan pernah mempertanyakan hal itu. Soalnya aku bosen. Sejauh ini gua sih belum bosen ya, karena ya nah kalau kita berdua Kak, berarti kamu jenuh sama hubungan ini gitu. Gimana caranya? Emang belum ya? Kalau gue, apa yang gue lakukan ketika kejenuhan melanda, normal-normal aja sih. Tapi kalau ceritanya kayak sama dia, gue sampai detik ini tidak ada kejenuhan. Jangan sampai ada kejenuhan di antara kita berdua. Apalagi sebentar lagi udah ada si baby. Mudah-mudahan gak bosan. Nih kamu baca mulu. Apa hal yang bikin kalian mantap untuk menikah? Kan udah ada di ini di Q&A yang pertama udah ada dijawab juga. Terus di YouTube kita yang The Darwins Cinta Itu Harus Dijebak. Nah, jawabannya udah di situ. Jadi silahkan ditonton di situ. Tips. Nah, ini lucu nih. Tahu sih namanya Tintania. Bang, tips untuk yang jomblo ketika pandemi COVID-19. Kasian amat mau PDKT, susah. Nonton Netflix. Ngecat rumah. Ngerapiin. Tapi kalau udah jomblo tuh udah malas banget. Masih sedih. Paling temennya kalau lagi. Terus main game. Kalau gua sih untungnya gua nggak jomblo ya, gua udah punya istri. Tinder. Apa itu? WeChat. Bukan lah. Emang WeChat bisa? Dikit kali. Iya, kenal lo ya? Kagak. Punya WeChatnya juga kagak. Iya. Allah. Salah aja nih gara-gara Gimana rasanya punya suami mixed race? Yulia Sucahyono tanya nih, gimana rasanya punya suami mix? Kamu tadi Jerman. Lah dia juga mix. Iya. Nggak gimana sih, soalnya kan dia bukan yang kayak bule gitu kan, maksudnya kayak bukan yang bule-bule 90% yang culture-nya beda. Dia yang ya udah sama persis, jadi nggak ada gedenya di daerah, gedenya di blok up, bahasanya Betawi dari kecil keluarga. Sayang, ini aku juga belum pernah nanya sama kamu. Pas nih pertanyaannya, apa film favorit kamu? Film favorit masing-masing, aku mau nanya kamu dulu. Tiga. Aduh. Tiga doang. Kamu bisa 3. Aduh banyak banget. 3 doang. 3 doang. Forrest Gump. Oke. Daun di atas bantal. Oke. My Stupid Boss. Yang pertama tapi. Kalau aku film favorit aku yang paling aku suka pertama itu Snatch. Kedua Gone Girl. Ketiga
Dari Teresia, Kak, kenapa Kak Marcel pindah muslim? Soalnya aku juga beda tapi nggak berani ngebahas soal ini. Nah, ini nanti akan ada sesinya sendiri. Oke, oh, itu nggak bisa mau dibahas sendiri ya? Cuma nanti. Tapi sebenarnya gue juga nggak mau umbar atau seperti apa. Tapi karena memang banyak yang bertanya, gue akan membuat sesi itu sendiri. Jadi nggak bisa dijawab sekarang. Alright. Kalian beda agama, kok direstuin? Itu kan pertanyaan sama ya, maksudnya bahasnya sama ya. Jadi mungkin kita tidak beda agama. Winda, apa yang buat kalian berdua itu selalu romantis tiap hari? Romantis ya? Aku sih kayaknya. Aku romantis banget. Enggak. Iya. Enggak. Iya, aku romantis. Romantis dari mana nih? Kan gue emang romantis. Kagak ada. Enggak, tapi aku yang buat suasana itu jadi lucu gitu. Aku yang selalu jahil, aku punya otak-otak. Ya jahil bukan berarti romantis lah. Gue tuh paling demen banget tuh ngejalin dia sampai dia di titik dia mau marah, habis itu gue stop. Jadi dia nggak jadi marah. Gue sempet ngejalin. Ada tips biar kehidupan setelah menikah goals kayak kalian kah? Dari Eki Citra. Gue sih selalu berharap sama Nabila kalau kita selalu tetap seru seperti layaknya kita pacaran, tetap seru, tetap jahil, tetap rese. Itu sih tipsnya ya, harus tetap seru, jangan hilangin percikan-percikan api serunya itu. Bum. Itu menurut kamu? Kalau menurut aku ya doa aja lah supaya pernikahannya langgeng, aman, tentram, dijauhi dari syaitan-syaitan terkutuk. Iya, kalau kamu ya doa juga penting, cuma ya harus ada niatnya juga. Iya, pastinya. Maksudnya sisanya kayak ya terus jangan berubah aja sih, jangan kayak banyakan bosen dan lain-lain. Apa aja yang udah Kak Nabila dan Kak Marcel persiapkan untuk Nabila melahirkan nanti? Apa aja? Belum ada. Udah. Oh ini ngecat kamar. Marcel sendiri yang ngecat kamar. Bantal bayi. Ya baru-baru itu aja. Tapi maksudnya yang beli-beli dan lain-lain belum. Sekarang soalnya juga lagi COVID dan lain-lain. Kita masih belum bisa keluar. Jadi kita masih belum tahu. Ini kocak deh. Kak, baca nggak sih? Nggak usah. Nggak, aku mau baca. Ya udah. Nggak usah. Kak, waktu bikin anak berapa ronde? Ya kali, dihitungin rondenya. Nih, aku pengen jawab nih. Pertanyaan lucu banget. Yang ini dulu. Nah, nih. Pertanyaan lucu banget. Dari Ahmad Hafsus ya namanya. Kakak, kalau nikah nggak ada wali bisa digantiin armada nggak? Ya, lucu. Jokes kamu banget. Nggak ada wali digantiin mama armada. Ya lucu. Armada apa? Armada bis. Enggak lucu, jangan ditambahin nggak lucu lagi. Mungkin buat Nabila betah. Mungkin buat Nabila cinta sama gue. Hai Kak Fasti Nabila, mau nanya kakak suka update WFH. Sebenarnya pekerjaan Kak Fasti apa sih? Ayo, aku pengen kamu yang jawab pekerjaan aku apa. Aku kerja di mana? Nabila kerjanya lu ada, lu mau gue ada. Apa aja dikerjain. Apa yang bisa ngasilin duit udah itu dia. Jadi aku kerja di Gas Cloud. Nabila kerja di Gas Cloud. Nabila kerja apa aja yang bisa dikerjain. Yang penting menghasilkan uang. Oh, berarti kamu juga termasuk kamu berarti bisa dibilang selebgram. Enggak. Iyalah. Enggak. Ya, itu Nabila. Nabila tuh selebgram loh. Enggak, gua pekerja. Enggak. Tapi selebgram juga. Enggak. Ya. Ih banget sih kamu. Enggak, gua pekerja. Gue pekerja biasa, gue bekerja di Gas Cloud Indonesia. Itu adalah influencer marketing agency. Gue mengurusi influencer kebetulan. Terus enggak. Ya itu kerjaan gue, dan setiap hari ya gue masih kerja normal. Tapi selain itu gue selebgram juga. Enggak. Selain itu gue, kenapa sih orang tuh bangga banget apa pengen jadi selebgram? Kan kamu selebgram. Terus kayak gue selebgram. Udah kesal. Stop.
Ya udah gitu masih ada kayak bisnis lain yang dikerjakan sendiri di luar. Tapi kurang lebih begitu. Hal romantis apa yang lo inget yang pernah dilakukan sama Marcel? Lo paling pas ulang tahun aku di Sydney. Oh iya. Iya, maksudnya kayak ulang tahun gue aja di Sydney, terus dia ngasih gue kado, terus dia ngasih cincin, menandakan bahwa dia serius. Itu sih yang paling romantis. Tapi di saat itu aku malah habis kamu kasih cincin, aku minta, kita udahan aja. Iya. Di saat itu habis kasih cincin, malamnya kita nggak usah pacaran deh. Kita udahan aja gini-gini aja gitu. Terus dia meyakinkan gue lagi bahwa dia serius. Iyalah, udah dikasih cincin sama ini, masa gue terus banget. Jadi gue terima dulu cincinnya, udah gitu nggak mau rugi gue. Selang beberapa jam gue Gak mutusin sih, cuma kayak udahlah kita nggak usah pacaran. Perasaan aku pas pertama kali hamil. Nah ini perasaan kamu juga ya? Udah pernah kita bahas belum sih? Belum. Perasaan kita di saat gue hamil. Oke, perasaannya adalah pas gue cek, terus gue kayak gue bener-bener gini, hamil gitu. Udah gitu terus gue lanjut main Call of Duty. Jadi gue langsung main aja. Tapi perasaan pertamanya itu jujur untuk gue campur aduk, kayak gitu. Kayak oh my god, seorang Fasti Nabila akan punya anak, itu tuh bagaimana gitu. Karena di saat itu bukan tipe yang kayak keibuan banget, terus gue juga bukan yang kayak keluargaan banget, gue hidup sendiri-sendiri aja. Jadi pas itu gue langsung kayak oh my god, gue bisa gak ya? Lebih yang kepikiran ke arah sana. Kalau kamu? Kalau gue tadi pertama kali denger Nabila hamil, jawaban gue cuma satu, yes! Sesenang itu gue. Dan itu pun gue lagi di lokasi syuting, gue langsung telepon Nabila, video call malah. Heboh banget. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Based on pengalaman kalian, sebaiknya kalau mau nikah undang mantan apa enggak? Wow, undang mantan apa enggak? Ya based on pengalaman kita ya enggak. Kita enggak. Kita nggak ngundang. Tapi kalau gue sih bebas-bebas aja sih sebenarnya, mau ngundang silahkan, mau asal yang nggak drama ya, kan banyak mantan yang udah nggak drama. Jadi itu aja yang diundang. Kalau ceritanya kayak mantan drama sih, males banget gue ngasih makan ke lu. Daripada ntar kayak banyak di video-video tuh ntar dia lu undang terus tiba-tiba pasangan lo yang udah nikah dipeluk sama mantan lo yang ada abis digebukin. Ada hikmahnya nggak kakak selama corona ini yang kakak rasain? Hikmahnya banyak, pelajarannya lebih banyak lagi. Di situ baru gue ngerasain apa yang namanya pernikahan ya. Apa yang namanya mau istri sama mau suami itu beda. Mau suami itu simple, mau istri itu yang kayak kebalik kali. Enggak. Kalau gue sih pelajarannya adalah gini, gue merasakan entah kenapa, tapi maksudnya baru sekarang gue kayak karena gue hamil, gue jadi merasakan gue tuh jadi super bersih banget. Jadi gue tuh sebel banget ngelihat hal yang iya, yang kayak ini dikit ada debu, ada apa segala macam. Jadi tuh gue jadi cerewet banget, bener-bener cerewet banget, kayak ini kenapa sih udah. Padahal dulu pas gue masih single aja tuh gue main berantakan orangnya, tapi sekarang nggak bisa. Gue ngelihat debu aja tuh udah bener-bener kayak gitu. Udah gitu banyak pelajarannya adalah kayak gue bersyukur banget punya kerjaan yang masih bisa dilakuin di rumah. Betul. Gitu. Wah itu gue bener-bener bersyukur banget sih, dan gue bener-bener nggak berasa karena pagi jadinya normal juga ya, kayak pagi-pagi jam 10 jam 9.30 gue udah standby untuk kayak absen, terus kita mulai meeting apa segala macam sampai sore. Jadi kita nggak berasa. Terus Marcel jadi belajar banget benerin rumah, dari segala dia ngecat sampai dia ngerapihin kamar bayi juga, dibantu sama beberapa orang. Ada Jenong namanya, bertiga, ada Jumadi. Terus sama paling hikmahnya satu lagi sih kayaknya setelah menurut gue setelah COVID-19 ini kelar, kayaknya kita akan hidup lebih tahu akan yang namanya bersih dan kotor, karena dikit-dikit apa-apa kita akan cuci tangan, dikit-dikit kita akan menjaga kesehatan kita lebih
daripada sebelumnya. Kalau menurut gue sih itu nikmat. Oke, pertanyaan terakhir. Apa keinginan kalian yang belum tercapai di tahun ini? Banyak, belum juga kelar. Tahun ini aja baru mau jalanannya udah corona, gimana mau? Jujur gak ada keinginan apa-apa selain cepatlah Selesai ini semua coronanya. Sumpah itu gue pengen banget cepet selesai. Udah gue sama paling ya inilah menunggu gue pengen aku tuh pengen kerja tanpa harus takut. Kasian sih dia sebenarnya karena kerjaannya jadinya bener-bener kayak kehambat banget, apalagi kayak persyutingan dan lain-lain jadi bye-bye. Jalan bisnis yang lain takut kemudiannya kurang. Tapi kayak alhamdulillah so far sampai detik ini So kita far, so masih good. Alhamdulillah survive. masih ada rezeki. Oke, terima kasih semuanya yang sudah memberikan pertanyaan pada kita, dan itu tadi kita sudah menjawab semuanya. Betul. Sama gue mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Sehat selalu. Mohon maaf dan lahir dan batin. Mohon maaf juga kalau di video ini kita ada salah-salah kata. Kita tidak bermaksud untuk menyinggung atau apa. Cuma inilah apa adanya, manusia adalah tempatnya berbuat salah. Apa sih lo kenapa jadi ceramah? Iya, tempatnya berbuat salah. Oke, mohon maaf. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Menyeng, nih kalau ngambilin makanan nih, Dre, iya, tolong ya, taruh di atas. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Sono hire, mine, sono hire, 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 hire.